lepas dulu masker kita karena kita Baiklah. harus selalu taat protokol COVID. kesehatan. Betul sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, pemirsa Angkringan Sambat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu pakai masker, jaga kebersihan kita, jaga imunitas tubuh kita, dan jaga jarak. Karena Betul ini sekali. kita masih dalam rangka keprihatinan, kita Ya. masih menghadapi suatu Pandemi ya. pandemi musibah global yaitu COVID-19. Ya, mudah-mudahan ini cepat berlalu. Amin, amin. Semangat terus seluruh pemirsa Angkringan Sambat. Hari ini kita sangat berbahagia ini. Gak lain kehadiran seorang lajang muda, Aduh, lajang cewek muda. yang cukup menarik, energik, dan saya lihat selalu optimis. Oh, harus. Dilihat dari gesturnya, senyumnya ini selalu optimis. Namanya Mbak Nuna, Ya. lengkapnya Mbak Khoirotun Mutmain. Mutmainah. Betul. Selamat malam Mbak Nuna, Selamat apa kabar? malam, Gusmi. Kabar Sehat? baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, yang penting kita sehat dulu kan gitu. Betul. Dan selalu optimis kan gitu Ya. Mbak Nuna. Mbak Nuna, ini malam ini kita di Angkringan Sambat. Yes. Kita mau ngobrol-ngobrol santai aja deh. Oke. Tentang ya macam-macam yang mau kita obrolkan nanti, Ya. terserah Mbak Nuna mau cerita apa kan gitu. Kayaknya Cuma saya ada mau bau-bau tanya di dulu kulit nih. Iya, gimana, Mas? Manggilnya apa nih? Gus, Mas? Terserah Om? deh. Oh, Mas aja Terserah. gimana? Yang nyaman Oh, Mbak iya. Nuna apa? Mas Jet ya? Oke. Oke. Mbak Nuna ini kan nama panjangnya Khoirotun Mutmainah. Ya. Nah, saya mau tanya nih, itu kan setiap nama orang tua memberi nama itu pasti kan mengandung arti. Artinya apa nih Mbak Nuna? Arti nama saya itu kalau orang tua saya yang bercerita ya, itu Yeah. artinya nama saya itu berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan. Berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan. Iya. Woi, artinya berarti ini ya Mbak Nuna, satu doa dari orang tua bahwasanya nanti hal-hal baik akan selalu menghampiri Mbak Nuna. Amin, amin. Menghampiri dan saya kejar terus Nah, gitu kan, begitu, karena begitu. kan berlomba-lomba. Ya, C. Mbak Nuna, Ya, Mas. Mbak Nuna ini dari mana sih? Coba ceritakan supaya kita ngerti. Karena gini Mbak Nuna, kita ketemu kemarin kan sebetulnya kita belum lama ya ketemu ya. Iya sih. Awalnya di kita di KPJ waktu itu kan. Betul. Di KPJ Mbak Nuna salah Iya. satu pemerannya Iya. Mbak Nuna. Jadi setelah itu kita beberapa kali ketemu dan ini kesempatan yang kesekian kali kita bertemu. Saya mau tanya banyak nih Mbak Nuna. Aduh, ini kayaknya saya agak-agak Ini bukan interview grogi loh, nih. bukan interview tapi tanya aja Mbak Nuna ini Yes. dari mana, terus bagaimana latar belakang, terus ceritanya ada apa yang kira-kira menarik untuk kami dengarkan deh. Saya mau denger aja nih. semua yang ada dalam hidup saya bagi saya menarik. Menarik, Bagi oke. saya. Asik. Tapi mudah-mudahan ya bagi orang juga menarik untuk menjadi inspirasi aja gitu. Ambil yang Oke, oke. baik-baiknya aja gitu. Oke. Karena ya namanya orang kan ada sisi A, sisi B ya kan. Pertama dari mananya? Maksudnya dari mananya? Dari apanya nih? Dari ini, tadi? Ini kita karena di angkringan jadi bebas saja, nggak ada rule apapun. Oke. Bebaskan ekspresimu, ceritakan apa yang mau kamu Bebas. ceritakan kan Oh, gitu. ya. Aduh, malah curhat nih nanti aku. Oh, kita juga siap untuk dicurhatin. Siap menampung segala unek-unek saya ya. Iya, di angkringan ini kan apapun orang mau bicara apapun bebas Betul. berekspresi. Ya, namanya juga ngangkring ya, Mas namanya ya. kan ngangkring kan Betul, gitu. ngangkring sambil nyemil, Ini sambil di jegang. sambil minum Mbak Nona. Oke, Ayo, baik, biar terima kasih. Diminum. Saya minum dulu. Bismillah. Ah, Jadi dilanjut gimana nih Mbak Nona? Oke. Kamu mau dengar nih? Darinya itu sebenarnya saya itu bukan asli Jogja sih sebenarnya. Jadi karena memang sudah lama tinggal di Jogja dan domisili sudah tinggal di Jogja. Artinya maksudnya untuk KTP domisili saya sudah berlama di Jogja. Tapi sebenarnya
ayah saya Sunda dan ibu saya yang Jawa. Tapi Jawanya Jawa Tengah seperti itu. Tapi Jawa Tengah hampir 70-30 ke Jawa Jogja ya kan, beda kan ya. Jawa Tengahnya. Itu terus berarti kemudian ya percampuran Sunda dan Jawa. Ya apa betul, namanya? campuran apa ya namanya ya? Jasun ya. Bukan janda ya, Jawa dan janda. Sunda. Itu bagus ya. Bagus janda kan? ya, Jawa dan Sunda. Oke, menarik ya. Aduh. Iya. Terus. Ya kemudian kebetulan orang tua merantau kan, ya istilahnya merantau ya kalau kesini. Orang tua merantau ke Jogja seperti itu, barulah saya dilahirkan di sini. Seperti itu begitu. Jadi berarti sudah artinya lahir di Jogja dan sudah lama di Jogja kan? Cukup lama, seusia saya. Seusia saya tambah 1 tahun. Gitu. Kalau untuk orang tua saya, karena kan mengandungnya 9 bulan ya Mas ya. Terus gimana? Kemudian dari Jogja itulah kita dulunya kalau untuk latar belakang ya sebenarnya saya kita itu dari dulu saya benar-benar dari kecil itu ikut orang tua merantau kayak karena memang saya lahir di sini ya. Yaitu dari situ saya ada sesuatu yang saya petik dari situ dan sudah ditanamkan oleh orang tua saya sejak saya dari kecil bahwa semua sesuatu itu ada prosesnya. Jadi memang saya merasakan di saat orang tua mungkin dulu masih belum terlalu enak lah ya istilahnya. Seperti itu. Jadi saya benar-benar merasakan yang kehidupan dari bawah di tengah ya sampai saya dewasa seperti ini. Artinya gitu. Dalam berproses itu Mbak Nuna mengikuti itu dan ikut menikmati proses itu kan? Iya betul sekali. Dari bawah kemudian beranjak ini kemudian sampai pencapaian saat ini kan? Iya betul. Oke. Mbak Nuna, kalau ini kita bicara tentang apa ya? Tentang motivasi, motivasi yang atau goal yang selama ini Mbak Nuna sebenarnya pengen sekali untuk meraihnya itu seperti apa Mbak? Saya tak. Untuk life goal saya ya maksudnya. Ya. Kalau life goal begini Mas, sebenarnya life goal saya cuma satu sih, klasik sih ya sebenarnya, tapi itu mengandung makna yang sangat besar dan itu menurut saya, bagi saya itu sangat susah untuk dicapai. Membahagiakan orang tua. Meskipun artinya luas ya. Seperti itu. Tapi bagi saya itulah life goal saya ketika saya bisa melihat orang tua saya bahagia. Atas saya, maksudnya atas apa yang saya berikan atau mungkin melihat atas apa yang saya raih. Nah, itu saya sudah this is my life goals gitu. Artinya itu sebetulnya satu goal yang mulia ya. Karena kan hampir semuanya pasti juga pemikiran yang normal pasti kepingin melihat orang tua kita ini bahagia. Apapun caranya kan gitu. Ya, nah kan dari situ kita mengukur orang tua kita bahagianya melihat kita yang seperti apa nih. Seperti itu. Dan di situ saya mengisi misalnya orang tua pengen melihat saya, kamu nggak perlu muluk-muluk, yang penting jadi orang aja gitu. Yang penting ya sekarang sih kalau orang tua saya itu menanamkan ketika nanti anakku sukses gitu. Saya tidak akan meminta apapun. Cukup melihat anak saya sukses saja, anak saya berhasil meraih apa yang dia kejar selama ini, itu bagi orang tua sudah sangat cukup. Itu yang diajarkan orang tua saya. Mungkin orang tua yang lain juga mungkin seperti itu sama juga. Sama sih sebenarnya. Terus dari goal itu sendiri Mbak Nuna, sampai dengan saat ini capaiannya atau prosesnya sampai di mana nih? Prosesnya itu proses yang sangat panjang dan bagi saya, menurut saya rasa untuk life goal seperti itu tidak akan pernah selesai. Tidak akan pernah selesai. Karena kan kita tidak bisa membalas apa yang sudah diberikan orang tua ke kita.
gitu, tidak akan pernah bisa membalas. Nah, jadi untuk Pasti pencapaian itu. untuk pencapaian life goal yang seperti itu ya tidak akan pernah selesai gitu. Tapi paling tidak kita akan selalu berusaha kan. Betul. Sampai paling tidak di titik di mana kita kemudian ya ini menurut kita yang sudah bisa kita capai kan seperti itu. Ya. Menarik, Mbak Nuna. Ya. Ini saya banyak. Tapi sebelumnya saya boleh ngerokok dulu ya. Silakan. Biar inilah. Karena saya kalau enjoy. Kalau nggak ngerokok itu memang kurang lepas lah. Hampa ya Mas ya. Iya. Kita lanjut Mbak Nuna. Baik. Saya dengar juga Mbak Nuna ini kan saat ini sempat kerja di salah satu hotel lah. Ya betul. Salah satu hotel di Jogja. Ya. Kita nggak usah sebutin apa hotelnya. Udah lama Mbak Nuna? Lumayan sih. Lumayan. Lumayan. Nah, berkenaan dengan situasi saat ini Mbak Nuna, di mana memang orang tidak menyangka tiba-tiba datanglah yang namanya pandemi COVID-19. Ya. Kemudian itu mau tidak mau diakui atau tidak diakui, dan kita lihat sendiri juga sebenarnya ini berpengaruh di seluruh sudut perekonomian, baik situasi sosial juga, semuanya terpengaruh. Betul, ya. Nah, saya mau tanya, bagaimana situasinya dengan yang berhubungan dengan pekerjaan Mbak Nuna nih terhadap situasi ini dengan adanya COVID ini, juga ceritain. Jadi Mas, ini agak-agak sedih juga sih kalau cerita ya. Karena memang iya, awalnya itu begitu ada rumor COVID gitu, kita masih slow, masih santai seperti itu. Cuman kesini begitu rumor itu langsung meledak, das seperti itu. Nah, kita langsung, ini kan hotel kan sektornya pariwisata ya. Nah, dan yang paling besar imbasnya itu sektornya di pariwisata. Ya, mau nggak mau kita harus mengakui itu memang dari turis mancanegara masuk, atau dari kegiatan orang-orang dari kota-kota di Indonesia saja, begitu kan banyak PSBB atau apa seperti itu. Nah, itu sangat berpengaruh. Jadi begitu pandemi ini memuncak seperti itu benar-benar kerasa banget. Dan saya lihat, ini bicara data boleh nggak sih? Boleh ya. Biar lebih jelas aja sih Mas ya. Jadi tingkat okupansi itu adalah tingkat hunian ya, hunian hotel itu langsung menurun drastis. Bahkan nol. Iya, betul, bahkan nol. Gila juga ya. Iya, makanya. Gila juga kalau sampai nol, itu kan ironis sekali. Sangat-sangat Mas. Dan karena memang hotel ya automatically berhubungan erat dengan kunjungan wisata ya, baik betul. Itu wisatawan lokal baik itu wisatawan dari asing ya kan gitu. Ya, kunjungan mungkin kegiatan kedinasan atau seperti apa. Nah, itu kan kita yang langsung terdampak langsung begitu. Dan memang bahkan semua hotel di Jogja ya, itu pada saat itu kan kita sempat sharing antara hotel sana sini. Itu ada yang melaporkan, artinya ada grup sharing seperti itu ya. Itu melaporkan hotel ini okupansi langsung menurun sekian, langsung revenue langsung menurun sekian gitu. Jadi kita semua ya mau gimana lagi gitu. Memang keadaannya seperti itu, karena income hotel kan dari situ-situ aja gitu, nggak ada dari yang lain kan gitu. Nah, terus pas dengan keadaan seperti itu, was-was nih, otomatis semuanya was-was. Waduh, alamatnya. Aduh, dan terjadilah sebentar lagi dirumahkan nih kan gitu. Dan ternyata terjadilah apa yang kita takutkan selama ini. Begitu. Jadi ada pengurangan karyawan. Sampai terjadi akhirnya pengurangan. Sampai pengurangan besar-besaran. Itu berapa bulan atau berapa minggu setelah ini Corona BAM itu sekitar bulan Maret ya, kalau nggak salah kan. Nah, itu langsung pengurangannya itu bulan Maret, minggu pertama itu sudah ada pengurangan, tapi hanya beberapa saja mungkin sedikit. Tapi bulan April
langsung blast 90%. 90%. Iya. Wah, Cukup ini juga ya. Artinya dahsyat sekali sangat-sangat dahsyat, dan dampaknya. kita nggak ada yang sampai, saya aja pun nggak kepikiran, artinya nggak kepikiran akan sampai dampaknya yang sedahsyat itu gitu loh. Saya pikir hanya ini mungkin hanya bertahan 1-2 bulan mungkin ya pandemi virus, tapi ternyata bahkan sampai sekarang itu masih aja, bahkan ini kuartalnya lonjakan kedua ya. Belum jelas kapan akan berakhir betul, kan gitu. Jadi ya. Oke. Tapi kalau bicara pandemi, bicara kasus ini, kemudian kalau yang saya amatin sebetulnya kan setelah kasus yang pertama, kemudian sudah mulai ada recovery ya, pelonggaran. Iya, pelonggaran. Itu sebetulnya kan sudah mulai membaik ya, khususnya kalau di Jogja ini saya lihat memang cepat gitu loh. Ya. Terus di situ kalau di institusi Mbak Nuna sendiri, ketika waktu itu sudah mulai ada pelonggaran, kebijaksanaannya mulai berubah atau masih kebijaksanaan lama di mana yang 90% itu? Kebijakannya jadi kita itu akan semuanya kembali menjadi tim awal. Dengan syarat keadaan sudah kembali normal seperti sebelum pandemi. Artinya ini dirumahkan sementara. Iya. Artinya itu. Yang kemarin sudah bekerja di situ, ketika nanti kondisi membaik tetap. Iya, tetap mereka akan dipanggil kembali. Oke. Karena realistis juga ya Mbak ya. Ketika income nol, bagaimana? Iya, kita nutup operasional aja, listrik aja udah berapa gitu. Iya. Ya, seperti itu. Itu kita 90% itu sekitar berapa orang gitu? Mungkin sekitar 20 sampai 30 orang. 20-an sampai 30 orang. Terus ngomong-ngomong, selama dirumahkan nih, kegiatan Mbak Nuna apa nih? Kegiatan kan saya. Gini, prinsipnya musibah ya. Dan ini kita tidak sendiri ngalamin, semua orang ngalamin. Artinya kan di balik musibah itu kadang-kadang ada hikmah, kan gitu. Pasti. Apapun kondisi kita kan tetap harus survive. Ya. Hidup harus tetap berjalan. Life must go on, kan gitu. Jadi selama di rumah biasanya kan malah justru timbul banyak kreativitas untuk kemudian bisa survive. Saya mau tanya, selama di rumah Mbak Nuna berkegiatan apa aja nih? Selama di rumah 2 minggu pertama itu saya belum muncul kreativitas. Artinya saya masih ini mungkin hikmahnya saya bisa kumpul dengan keluarga lebih lama. Biasanya kan karena saya berangkat kerja itu kan jam 7 pagi, pulang-pulang mungkin rata-rata jam 7 juga sih sampai rumah. Nah seperti itu, jadi sampai rumah jarang saya berkecimpung dengan keluarga. Nah seperti itu, hikmahnya mungkin itu satu. Jadi selama 2 minggu pertama itu saya benar-benar menikmati untuk istirahat. Oke. Menarik. Ya. Jadi karena kalau nggak gitu saya nggak bisa istirahat, Mas. Begitu dirumahkan dan memang waktu itu orang juga mau keluar takut kan ya. Anjurannya memang di rumah saja. Di rumah aja. Jangan pernah keluar kalau tidak memang urgent penting kan. Iya. Disitulah kemudian tercipta quality time. Betul. Dengan keluarga kan gitu. Ya, ceritain dong Mbak pengalaman selama quality time itu loh. Quality time. Ini nih. Lebih banyak apa ya? Karena kan memang jarang, karena memang keterbatasan waktu saya dengan keluarga saya ya, apalagi orang tua gitu kan, jarang sekali untuk bercerita keluh kesah saya sebenarnya seperti apa, gimana gitu kan. Saya punya kehidupan di luar pekerjaan, saya punya kehidupan asmara. Asik, ini nanti kita tanya juga nih. Aduh, kebongkar nih. Asal jangan sebut merek aja sih. Iya. Gitu, jadi quality time dengan keluarganya itu selama 2 minggu itu ya kita saya masak sama ibu saya, gitu. Terus kemudian saya ngobrol kecil gitu kan. Terus banyak sharing juga kan. Iya, gitu. banyak sharing. Terus gimana kantor gitu kan ya, lagi semuanya lagi down lah gitu. Dan kita ya juga ya
mau gimana lagi, kita nggak bisa ya do nothing gitu loh, nggak bisa berbuat apa-apa. Kemudian di situ ya mulailah pertama yang dijadiin topik asmara itu tadi. Piye kapan kan gitu. Klasik kan, orang tua pasti tanya. Iya, ini kan sudah wis gede loh Nduk. Kapan kan gitu kan. Cuman saya sendiri kan ngalamin juga ya. Memang dalam minggu pertama 1-2 minggu pertama itu ini proses adaptasi yang luar biasa. Betul, ya. Saya ngalamin keluar sedikit, kemudian masuk ke rumah, kita harus semuanya mandi dan segala ganti pakaian. Itu kalau ada meriang dikit itu udah parno ya. Paniknya luar biasa kan gitu. Jadi akhirnya memang kita dituntut ya udah di rumah aja kita siapin semuanya, kita siapin. Jadi kita banyak waktu untuk bersama. Dan disitulah yang menarik yang seperti Mbak Nuna ungkapkan tadi mengenai quality time bersama keluarga. Kita jadi ada banyak diskusi yang selama ini mungkin sambil lalu aja, yang selama ini memang agak terkesampingkan karena masalah kesibukan kita. Betul. Masalah urusan kita dengan pekerjaan di luar dan segala kita jadi rumah kayak kos aja gitu kan, buat numpang tidur doang. Dan ini kemudian berbalik, kita lebih banyak waktu, kita bisa lebih banyak untuk bercerita, dan disitulah titik balik di mana kita menjadi, menurut saya secara pribadi, kita menjadi saling menguatkan. Ya, benar. Betul nggak? Yang benar sekali, setuju. Saling mendukung, saling menguatkan, wis ini begini, pengono begitu dan segala macam. Iya. Dan itu menjadi sebuah arti tersendiri sebetulnya. Oh ternyata ya apapun itu kekuatan itu adalah keluarga kan. Support system yang paling hebat, yang paling dahsyat itu yang pertama dari keluarga memang. Dan itu terjadi. Ya, dan itu saya merasakan, benar-benar kan? Merasakan. Pasti kemarin ibu bapak masih ini kan, masih semua masih utuh, masih ya. Komplit ya. Jadi masih bisa, mereka pasti akan ayo kuat, sabar dan segala macam seperti itu kan. Semacam ya untuk menguatkan batin kita. Betul. Dimana kita tiba-tiba diem aja di rumah, tidak berpenghasilan kan. Nah itu aduh sedih banget ya. Nah ini kan untuk ibaratnya kalau kita bilang itu fase. Jadi fase dimana kita beradaptasi itu fase pertama hampir sebagian besar itu seperti itu ya. Terutama kalau untuk golongan memang pekerja, eksekutif muda, kemudian yang memang orang berkegiatan di luar untuk mencari nafkah di luar kan seperti itu. Untuk fase kedua, fase di mana kita sudah mulai wah kita sudah benar-benar nggak ada ini nih income ini dan nah oleng perekonomian nih. Di situ coba ceritain Mbak. Nanti saya cuma mau compare ada sama nggak dengan yang saya. Jadi ini kita kan saling curhat ya. Kita mencocokkan frekuensi. Jangan-jangan sama ini kan gitu. Jangan satu frekuensi nanti memunculkan gelombang yang memunculkan warna. Nah, amin. Terus gimana? Fase kedua kalau saya sebut. Fase kedua. Kalau fase pertama itu kan kita masih happy, menikmati, masih soft masih tenang, dan masih ada simpenan tabungannya kemarin. Fase kedua inilah baru waduh. Saya di situ mulai mengerem. Iya, mengerem dan agak mendowngrade kebutuhan saya. Jadi saya kayak semacam apa ya, misalnya yang tadinya setiap hari minum susu, ini 3 kali seminggu aja minum susunya, seperti itu, mulai seperti itu. Ketika itu sudah tidak bisa lagi ditekan, nah otomatis saya berpikir saya harus punya income dari yang lain. Nah dan income-nya apa nih, gitu? Apa nih? Nah kebetulan kan saya punya hobi yang memang saya tekuni juga hobinya, dan hobi yang bisa menghasilkan. Nah itu saya mikirnya dari situ. Oh mungkin dulu kan saya sempat di foto modeling gitu ya. Nah gitu. Akhirnya saya coba-coba lagi untuk masuk ke situ lagi. Nah dan pelan-pelan, tapi ya mungkin tidak belum langsung mengcover semuanya sih ya, karena memang kan semuanya lagi down perekonomian. Ya siapa yang bisa bayar model gitu kan?
Nah begitu. Kemudian kalau untuk saya mulai coba di situ dulu, ya ada juga income-nya dari situ. Terus kemudian untuk yang lain saya sempat diskus sama teman-teman nih, maksudnya teman-teman yang sesama terdampak juga di kantor gitu kan. Atau mungkin komunitas di kerjaan Mbak yang Iya, kemudian ada komunikasi kan gitu. Iya, ya, pasti gimana nih kita gitu kan. Kan kita di grup gitu kan. Gimana nih? Kamu gimana? Kita jualan apa ya? Bikin apa ya? Kayak gitu-gitu. Kebetulan kan di situ ada chef gitu kan. Ada chef gitu, dia bisa bikin apa? Kita apa nih gitu. Kita bikin bisa bikin apa nih? Pepes. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi muncul kreativitasnya di situ sih. Akhirnya bisa reseller atau kita menjualkan produk orang lain. Kita sambil membantu teman juga kan. Sambil gitu. membantu teman dan kita juga dapat selisih di situ, jadi ada income seperti itu. Ya, seperti itulah. Dari cerita itu kan kemudian saya tadi kan bilang mau saya comparekan dengan ternyata sama. Jadi fase kedua. Fase pertama kita masih oke, menikmati kebersamaan, kita masih punya cadangan devisa kan gitu, masih tenang-tenang saja. Kemudian setelah berjalannya waktu, devisa mulai tabungan sudah mulai menipis, kita sudah mulai limbung nih. Mau kemana, mau bagaimana, mau keluar takut. Sedangkan kalau diem diri aja juga bosen, boring, akhirnya stres juga. Bener. Gitu. Lama-lama penat. Yang awalnya asik karena bersama terus, tapi ternyata kalau kebersamaan itu terus menerus, akhirnya juga di situ timbul permasalahan, timbul satu kebosanan kan gitu. Sehingga kemudian dari situ income mulai menipis, kita kan dituntut untuk tetap survive. Jadi kita harus kreativitas, kita putar otak lah ya gitu, tetap ya, Mas, produktif kan gitu. Benar sekali. Dan yang saya amati, karena saya itu suka mengamati, memang saya bicara di status WA saja dah. Ya. Di situ semuanya jualan online. Ya benar. Jualkan produk teman, misalkan yang muncul setelah itu kan seperti menolong temen jualkan ini kan gitu, seperti itu. Misalnya ada yang jual baju, ada yang jual makanan yang banyak kan gitu. Apalagi makanan banyak sekali. Dan menariknya disitulah akhirnya terjadi saling imbal balik, mutualis. Karena kan asiknya di Indonesia itu gini loh sebetulnya. Makanya saya yakin apapun bencananya, apapun permasalahannya di Indonesia itu pasti akan teratasi. Apa? Karena secara automatically sebetulnya kita sudah terdoktrin untuk kita itu hidup sebagai makhluk sosial yang bersama-sama dan saling gotong royong. Setuju. Itu terjadi, sepakat nggak? Setuju, sepakat. Sampean punya produk, saya merasa bisa jualin karena punya komunitas. Jualan Mbak Nuna laku, dapat untung, saya juga dapat untung. Mereka juga seneng karena kemudian menolong temennya untuk ngelarisin kan gitu. Betul. Dan begitu juga sebaliknya, mereka juga akhirnya nawarin juga produk. Kita juga akhirnya berempati, bersimpati juga untuk melarisi kan gitu. Untuk membeli. Imbal balik ini menjadi satu alur yang asik yang saya cermatin. Nah, ini saling membantu inilah. Konteksnya di mana gotong royong, kebersamaan, saling membantu itu terjadi ketika kita sama-sama sulit. Betul. Sehingga kita itu menjadi secara psikologis menjadi kembali kuat karena merasa begini Mbak Nuna. Oh, ternyata saya tidak sendiri tau. Ya enggak? Iya, biasanya seperti itu. Yang paling mengerikan tuh ketika kita begini. Kita merasa itu yang paling tidak beruntung sendiri. Nah, itu yang bahaya. Kita merasa kita itu yang dalam kondisi ini yang paling apa ya, terdampak. Ya, kita yang paling apa ya, yang paling susah gitulah ya. Nah, itu. Makanya yang paling rekoso dewe kayak aku gitu. Tapi lain cerita begitu. Kemudian kita membuka komunikasi di paling tidak di komunitas kita, kemudian kita sharing, kita jadi kuat kan Mbak. Oh,
podo akeh kancane ya. Akeh bolone ya. Berarti orang ngijenian gitu Iya. dah. Ya wis lah. Akhirnya kita berdamai dengan diri kita sendiri. Ya wis lah nek ngono saiki prihatin sih kan gitu. Iya. Ya tadi kemudian jenengan ceritakan ya kalau kemarin harus makan ini 3 porsi ya sekarang ditekan menjadi 1 porsi. Ibaratnya kan gitu. Iya. Yang penting cukup lah, kita syukurin kan ya. gitu. Sekarang nggak itulah, usah Mbak. pengen yang muluk-muluk dulu ya. Ternyata itu banyak hikmahnya ya. Ya. Pandemi ini banyak hikmahnya. Banyak saya merasakan Dan juga. memang merubah tatanan, Betul. merubah segala aspek. Ya, merubah Baik pola hidup kehidupan juga sosial, mungkin ya. kemudian Betul. cara pandang kita. Makanya sepakat kalau kemudian ada kemudian new normal Ya. atau kemapanan baru atau gimana lah istilahnya. Normal baru. Normal ya. baru. Mungkin seperti kebiasaan baru ya, Ya. kalau untuk yang protokolnya itu ya. Iya. Nah, dari awal saya itu bingung juga kok ada normal baru. Saya belum bisa menangkap maksudnya sebetulnya. Normal baru itu yang dimaksud seperti apa? Ya, setelah kita cerita, kemudian kita ngalami, oh seperti ini normal baru toh. Artinya kita harus berdamai dengan keadaan. Sepakat nggak? Sepakat sekali. Sepakat nggak? Terus kita harus tetap survive dan kita harus cepat menyesuaikan diri kan, Mbak? Iya. Seperti seleksi alam aja gitu kan. Siapa yang bisa survive ya dia yang akan go on. Ya. Oke, untuk selanjutnya Kita, Mbak ya. Nuna, ini kan fase, kalau tadi fase pertama, kemudian fase kedua. Fase selanjutnya kan sebetulnya kita sudah harapannya besar ya. Ya. Wah, ini sudah mulai nih bergeliat dan segala macam. Itu ceritain, Mbak. Di situ ada dinamika seperti apa gitu. Ya. Fase ketiga ya berarti Ya. ini. Ya, memang mungkin saya lihat yang dirasakan semua orang itu pasti sama. Ya kan, di fase pertama dan fase kedua yang dirasakan semua orang pasti sama. Sementara pandemi ini kok nggak berakhir-berakhir. Mungkin kalau bagi saya nggak tahu ya kalau bagi saya sendiri misalkan gue lelah nih begini nih, ya, capek nih, ada rasa unsur emosi juga gitu. Di kapan nih berakhirnya kapan nih? Terus sebenarnya nggak baik sih ya, cuman di sini ada udahlah bodo amat, yang penting pemerintah kan sudah menetapkan protokol kesehatan. Kita bodo amat dengan bukan berarti kita bodo amat dengan mengesampingkan protokol itu. Maksudnya bodo amat dengan keadaan yang ibaratnya kita kan terus dihimpit gitu loh. Nah, dari kalau misalnya kita terus-terusan merasakan himpitannya itu, ya kita nggak bisa kemana-mana. Jadi bodo amatnya istilahnya kayak kita ora diroso gitu loh Mas, kalau misalnya orang Jawa bilang ya, nah gitu. Tapi tetap kita dengan tetap memegang protokol kesehatan itu sesuai dengan anjuran pemerintah. Nah seperti itu mulai bergeliat. Saya juga merasakan ini mungkin orang-orang juga sama gitu kan, membutuhkan. Yang pertama kan faktornya pasti ekonomi. Ya, ini gimana nih kayak gini-gini ya, randedet ora iso madang ngene ya, wis pokoke bicarane wis lah ngono. Sing penting kita jaga kesehatan sesuai protokol. Nah gitu, kita kerjaan wes tetap kudu jalan nih, mau nggak mau gitu. Nah di situ kan muncul inovasi juga kan dari berbagai aspek. Mungkin dari konser, ada drive-in konser, wedding drive-in wedding. Nah seperti itu. Nah itu memunculkan seperti itu, dan saya melihat sudah bergeliat. Dan saya sendiri juga alhamdulillahnya, maksudnya untuk side job yang di luar kantor ya. Nah itu sudah bergerak juga nih, berdatangan. Mulai nah gitu bertumbuh gitu ya. Ya mulai bertumbuh dan ya oke. Dan ini yang untuk di fase ketiga ini saya benar-benar, karena memang di fase pertama dan fase kedua kita sudah terbiasa dengan membiasakan diri dengan yang namanya protokol kesehatan itu. Jadinya saya di fase ketiga ini mumpung masih slow nih gitu, saya menggunakan waktu itu untuk berolahraga Mas. Berolahraga. Iya. Oke. Nah, jadi di fase ketiga ini saya mengisi dengan olahraga di samping untuk menjaga imunitas. Itu juga sebenarnya pengobat stres juga, Mas. Menarik. Jadi olahraga ini selain menjaga imunitas, Ya. tapi juga pengobat stres. Betul. Karena Pengobat stres itu.
karena dengan berolahraga kita bisa berinteraksi dengan yang lainnya, kemudian kita bisa happy kan, seperti ya, itu. Bisa happy. Jadi kalau yang saya rasain ya Mas ya, kalau berolahraga itu saya ngeluapin emosi di situ. Ya, jadinya semua emosi keluar. Kalau secara biologi mungkin itu kan kalau kita berolahraga itu mengeluarkan hormon apa ya? Endorfin atau apa yang melepas hormon endorfin. Nah, itu hormon yang bikin kita bahagia. Artinya jadi jauh dari stres kan? Iya, itulah. Karena di fase pertama dan terutama yang berat di fase kedua itu ya, yang kita lagi stres-stresnya. Nah, disitulah kita memulai mengobati ya untuk survive juga kan di fase ketiga ini. Gitu. Berarti apa namanya? Makanya kalau itu pengalaman Mbak Nuna, sekarang dari segi kacamata saya. Makanya kenapa ketika kemarin sudah mulai ada pelonggaran, terjadilah booming orang goes kan gitu. Ya, betul. Itu kan benar-benar fenomenal. Ya. Benar-benar fenomenal. Belum ada yang namanya goes itu menjadi satu lifestyle, kemudian menjadi satu apa ya namanya? Hampir serentak gitu loh. Iya, seluruh hampir Indonesia di mana-mana goes, komunitas goes mulai muncul gitu ya. Yang selama tadi ini enggak muncul, bahkan kemudian muncul tren-tren sepeda baru-baru ya, kan itu. Mahal-mahal lagi ada. Dan disitulah yang menangguk berkahnya kan ya tukang sepeda. Bakul fitnah. Artinya sebetulnya di balik semua kesulitan itu tetap aja ya ada apa namanya, ada berkah, ada hikmah di situ kan. Iya betul. Mungkin berkahnya bagi si tukang sepeda itu omsetnya naik, berkahnya bagi yang penyepeda mereka tambah sehat gitu. Tapi kalau balik lagi mengenai statement Mbak Nuna yang tadi bicara, sudahlah aku pada titik di mana sudah mulai protes ini sebetulnya apa ya? Protes atau apa dia? Jadi saya masa bodoh, bukan masa bodoh dalam arti negatif ya. Karena itu berarti kesimpulannya kan satu pilihan. Satu pilihan di mana saya harus ketat berdiam diri dalam ketakutan, atau saya harus mulai membiasakan diri untuk tidak takut dan berani keluar. Dengan catatan kita tetap menjaga protokol kesehatan itu sendiri kan. Jadi karena di sini apa ya? Seperti kita harus hadapin nih. Nah, masa bodohnya tuh di situ loh. Kita harus hadapin gitu. Artinya bukan masa bodoh dalam konotasi. Iya, bukan masa bodoh peraturan gitu. Jadi masa bodoh untuk komitmen diri kita sendiri aja nih gitu. Mungkin itu juga yang menjadi alasan kalau di Jogja ini kan belum ada lockdown ya sebetulnya. Ya, sebetulnya belum ada. Artinya apa namanya? Benar-benar lockdown yang memang dilarang keluar kan belum ada ya. Di Indonesia pun belum ada. Di Indonesia ya. Berarti yang dipikirkan pasti kan jauh. Karena kenapa? Kalau begitu memang benar-benar lockdown ya sudah semuanya. Iya, lock. Sudah nggak bergerak lagi kan mati, gitu. Jadi kota mati. Iya. Tapi kan ditanggung pemerintah, Mas. Nah itu permasalahannya. Dan kita nggak bahas itu deh. Nggak bahas itu, berat Mas, berat. Aduh. Karena berat. Jadi ini lebih kepada apa ya? Bagaimana kita survive menghadapi segala suatu kemungkinan keadaan. Sama Mbak. Fase ketiga saya juga seperti itu. Artinya sama. yang sampean ceritakan ini sama. Saya, dan saya yakin itu semuanya, hampir semuanya. Kecuali kalau memang orang yang sudah settle ya Mbak ya. Nah itu beda lagi, lain cerita. Ini kan lain cerita. Nah, kita kan bicara kepada masyarakat kebanyakan. Iya betul. Artinya fase pertama menikmati kebersamaan, masih guya-guyu kan gitu. Fase kedua mulai stres-stres nih, sudah mulai aduh harus gimana dan segala macam, mulai mencoba untuk bertahan. Tapi masih takut-takut untuk keluar kan gitu. Iya kan? Iya betul. Kemudian fase selanjutnya adalah yes, ini pilihannya saya di rumah tapi saya akan mati kelaparan, atau saya harus keluar untuk bertahan dengan catatan saya
harus pertahankan harus tetap menjalankan protokol kesehatannya. Iya. Karena masing-masing harus menjaga dirinya sendiri untuk supaya tidak terimbas dari COVID itu sendiri. Iya. Kan? Sepakat, Pak. Itulah istimewanya orang Indonesia, Pak. Ya. Jadi dari setiap permasalahan pasti akan ada hikmahnya. Betul. Nah itu loh, Mbak. Indonesia itu Luar istimewa. biasa ya. The power of kepepet juga sih Mas. Nah, Kalau udah kepepet. The power of kepepet. Kalau sudah kepepet ya mereka muncul kekuatan. apapun menjadi sesuatu kan. Iya, gitu. betul. Luar biasa Iya. sekali memang. Cuma kalau bicara gini Mbak Runa, dari apa ya namanya, kebiasaan atau apa namanya, budaya sendiri, ini kan otomatis merubah semuanya. Iya. Dan orang kemudian bergeser di mana ya ini menjadi utama ini. Media sosial, Betul. gadget. Ya. Kenapa? Ini menjadi vital. Kita bisa berhubungan dengan dunia luar, kita bisa berinteraksi, kita bisa berbisnis, bahkan anak-anak kita bisa belajar dari sini. Iya. Sehingga saya yakin otomatis nanti akan merubah semuanya dari jalan pemikiran masyarakat, kemudian budaya masyarakat, kemudian yang harus memang familiar dengan media sosial. Media sosial. Karena betul. kan orang sekarang dengan keadaan ini memang lebih cenderung tidak senang keluar deh, kalau memang masih bisa dipesan via online kan gitu. Selama masih bisa di rumah aja. Di rumah aja kan gitu. Lebih prefer di rumahnya lah gitu. Yang mau saya yang mau saya sampaikan Mbak Nona, ini kan menjadi satu peluang juga. Ya. Peluang bahwasanya bisnis online ini saya kedepannya pasti akan tumbuh dengan subur. Betul. Karena sekarang penggunanya bisa berkali lipat. Kalau dulu saya berbelanja secara online itu masih kurang percaya nih. Iya. Kalau saya nggak lihat secara fisik, saya sentuh, saya raba, saya lihat, belum percaya. Iya. Tapi sekarang mau nggak mau, karena keadaan dipaksa ya. Ya daripada ya. Kita harus berdamai dengan keadaan. Iya. Jadi yang perlu digarisbawahi Mbak, mungkin ya, ya kita memang harus masuk ke situ. Bahwasanya ada potensi besar nih di bisnis online. Iya. Mungkin juga yang berbasis komunitas juga bisa. Jadi komunitas-komunitas ini kan banyak yang komunitas besar nih Mbak. Sehingga dengan masuk di komunitas itu, kemudian kita menjadi grup komunitas itu kan juga peluang. Iya. Untuk kita menawarkan konsep gagasan atau dagangan kita. Konsep ini gagasan dagangan. Ini cuman pemikiran loh ini. Yeah. Pemikiran. Sepakat nggak? Sepakat. Ya Yeah. karena ya itulah new normal tadi itu mungkin ya. Ya. Nah seperti itu. Jadi new normalnya nggak cuman dari segi kebiasaan kita sehari-hari, tapi memang normal secara ya apa ya namanya? teknis kita bekerja, kemudian dinamikanya, budaya juga. Iya, seperti itu. Mungkin itulah yang semuanya dimakan new normal itu tadi. Karena kan dulu kita kalau ketemu kan salaman ya Pak. Iya. Sekarang kalau kita ketemu kan jotosan. Ini kan sudah berubah gitu. Handshake. Kalau dulu ketemu jotosan gelut Mas. Iya. Dan sekarang jotosan jadi sesuatu yang normal, yang umum jadi kan gitu. Coba dulu orang ketemu gini kan, wah ini gila, nantang, ini nantang kan gitu. Ini kan jadi enggak? Iya. Iya. Cukup Oke Mbak Nona. unik. Saya kira balik lagi ya, itulah kehidupan. Tapi apapun permasalahan, apapun musibah yang hadir ini, kita kan harus tetap kehidupan kita harus tetap berjalan. Tadi yang di depan saya sampaikan, life must go on. Betul. Artinya di balik semua musibah,
itu pasti ada hikmah. Jadi mohon maaf ini untuk seluruh pemirsa Angkringan Sambat, sesuai dengan moto kita, sambat itu adalah sambang sahabat, artinya silaturahim. Silaturahim ya. Jadi di sini walaupun ngobrolnya itu ngobrol ringan, tapi kita selalu berharap obrolan kita itu menjadi inspirasi. Betul. Obrolan kita itu akan menimbulkan inovasi Ya. dan tentunya juga produktif. Betul. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Matur nuwun obrolannya. Sami-sami, Ini banyak hikmah Mas yang Jat. bisa kita petik. Ya. Lain waktu kita sambung lagi. Boleh sekali. Pokoknya jangan kapok. Nanti kita agendakan lagi deh. Siap. Oke. Pokoknya tinggal ngeping aja Mas. Siap. Ini soalnya sekarang kan gadget semuanya nempel. Ya. Sudah ada lagi undangan via pos kan itu. Ya. Oke, terima kasih. Iya. Sama-sama, Mas. Selamat malam, salam sehat, salam sukses dan semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.